guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Panfilovs. Film ini mengisahkan tentang perang tahun 2016 yang berdasarkan pada kisah nyata tentang sekelompok prajurit 28 pengawal Panfilov yang mencegat dan menghancurkan tank-tank Jerman yang mengarah ke Moskwa sebelum semuanya dipinggirkan bersamaan pada medan tempur. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Memasuki film, diperlihatkan sebuah markas tentara merah Uni Soviet di bulan November tahun 1941. Seorang letnan mengumpulkan anak buahnya untuk memberitahu mereka kelemahan dari tank Nazi Jerman. Meskipun beratnya mencapai 10 ton, tapi mampu menyeberangi danau. Selain dilengkapi senjata utamanya dengan peluru kaliber 37 mm, terdapat senjata mesin kedua sisinya dengan kaliber 7,92 mm. Letnan sempat memperingatkan prajurit Ivan Moskalenko yang membuat lelucon saat sang letnan membeberkan informasi penting ini. Komisaris Politil Klochkov meminta maaf dengan sikap anak buahnya itu. Dengan senapan anti-tank, kendaraan lapis baja itu bisa dilumpuhkan dari jarak 300 meter. Kurangnya persenjataan artileri di camp ini membuat prajurit menggunakan berbagai cara untuk menahan serangan musuh. Sang letnan kemudian membawa satu peti minuman bukan untuk bermabuk-mabukan, namun botol minuman itu akan digunakan sebagai bom Molotov untuk melumpuhkan tank Jerman. Persis seperti yang terjadi saat ini, sebuah pabrik minuman keras di Ukraina menyumbangkan ribuan botol mirasnya untuk digunakan warga Ukraina melawan tentara Rusia. Para prajurit Uni Soviet ini ditugaskan untuk berlatih membuat parit di markas ini. Dan kali ini, sang letnan menugaskan mereka untuk membuat tank tiruan dari bahan kayu agar mereka gunakan sebagai latihan menembak bom Molotov. Пулеметную роту Куренкова. Верно. Что, читал? Подумай, политрук. Может, тебе признаться неловко, что у тебя Макарич Филин со своей последней гранатой. Хлопцы, с 8 Дегтяревых, батальон фрицев. Обычное дело. Такая рота нынче в каждой сводке. Куда наступать? Гаврила Степанович, ты більше слухай. Вони А чем наступать-то? Ну не знаю, может сейчас нагонят. А чем мы... Щоб за немец нам сока передыху дал. Setelah tank tiruan itu jadi, letnan menjelaskan kepada pasukannya untuk melempar Molotov tepat ke sasaran dan segera berlindung di dalam parit. 2-3. Оно горит, а ты исчез. Нет тебя. Sementara itu, para perwira tentara merah mendapat informasi dari intelijen jika Jerman telah mengerahkan 4 divisi tank dan 3 divisi infanteri untuk menuju kota Moskow. Dengan jumlah pasukan yang terbatas, mereka ditugaskan untuk mempertahankan jalur Volokolanesko sebelum pasukan Jerman itu menyerang Moskow. Meskipun misi ini disebut mustahil, tapi tidak ada kata untuk menolak perintah. Pertanyaannya, berapa lama mereka bisa bertahan dari gempuran pasukan Jerman itu? Malam itu, sang kapten memberikan motivasi kepada seluruh anak buahnya. Misi yang akan mereka hadapi dipastikan sangat berat untuk mencegah serangan yang lebih besar ke jantung kota Moskow. Dia mengajak pasukannya untuk berjuang sekuat tenaga hingga titik darah penghabisan demi mempertahankan tanah air mereka dari pasukan Nazi Jerman yang tersohor tidak pernah terkalahkan. Sebelum berangkat, kapten membagi pasukannya. 316 divisi rifle berada di sisi kanan, sedangkan 50 kavaleri berada di sisi kiri. Сомнились в несокрушимости, пришлось остановиться. Потому что здесь его план молниеносной войны дал осечку. Он снова мечтает прорваться к нашей... Теперь он знает, как русские любят. Будем за нее драться. И теперь армия. Враг рвется к Москве. Взметать нас артиллерией. Опрокинуть на... История знает немало доблестных воинов. Сегодня за нами не только Москва. Не только все... Затаив дыхание, на нас смотрит весь мир. Pasukan kemudian berangkat menuju jalan Volokolansko.
Собралась будто бы банда. Ну и терзала эта банда. Так вот, селяне той деревеньки и решили с бандитами биться. Не разбираясь не слишком, поэтому решили нанять, ну как бы сказать, специалист. Наняли. Не знаю, ну, провел, так сказать, реконсценировку. Ну, Самураев, что ли? я ж говорю. Так что вы думаете? Бандитов человек 40. Значит, до утра обустраивайтесь. А вот точно. Значит, 316-й стрелковый. Все по науке будет. Очень надеюсь, потому-то вас и... Бус был, дурное получилось бы геройство. А тут все ясно. А вот этот как? Это и войско и было. Тоже Москаленко война была. Тем сначала тоже показалось, что мало. А потом... А сами хоть бы что? Нет, не хоть бы что. Sesampainya di lokasi, mereka semua tidak beristirahat, tapi ditugaskan untuk membuat parit. Темно так уже было. Мамаша, видать, она... Ой, слава тебе, Господи, и давай креститься. Свои, говорит, мамаш, видишь, рожь какие. Мамашка, неужто, говорит, и такие есть? Pagi harinya, terlihat parit yang menjadi lokasi persembunyian telah selesai digali. Beberapa artileri berat dan senjata mesin ditempatkan di lokasi ini, dengan ditutupi ranting pepohonan untuk menyamarkan penglihatan musuh. Вольно. Надо будет повернем, товарищ капитан. Завтра стреляем сегодня. Но Di sisi lain, terlihat artileri berat dan tumpukan pasir untuk melindungi tentara juga sudah dibangun. Sang kapten turun langsung ke dalam parit untuk memastikan semuanya telah siap. Karena baginya, tetap hidup dalam peperangan ini jauh lebih baik sebesar apapun jumlah musuh yang bisa mereka habisi. Tiba-tiba, terlihat sebuah pesawat pengintai milik Jerman. Dua orang prajurit Rusia mencoba untuk menjatuhkannya, namun mereka tidak berhasil. Ничего это, твоему, а? Я его, между прочим, с утра жду. Все равно промажет. Надо ж немцу дать понять, что мы здесь не для показа. Ладно. Sang kapten melaporkan kondisi mereka yang belum melihat bahwa konvoi pasukan Jerman mendekat kepada mayornya. Dia menyuruh mereka untuk beristirahat. Jika keadaan menjadi buruk, mayor menjanjikan bantuan artileri. Tanpa mereka duga, Jerman yang sudah mengetahui keberadaan tentara merah langsung menyiapkan artileri jarak jauhnya. Dan ini yang terjadi. Pasukan Rusia masih beruntung. Serangan bertubi-tubi dari artileri berat Jerman masih cukup jauh dari lokasi parit. Не спится, стрель? Да? Ну ничего, сейчас тихий час кончится. Jerman kemudian mengerahkan puluhan tank tempur dan pasukan infanterinya. Saat mereka mulai mendekat, giliran artileri Rusia yang melepaskan roket jarak jauhnya, dan pertempuran sengit pun terjadi. Стрелять по танкам и пехоте. Цель 47-я. батареи стрелять по танцу. Основное направление 2.30. Уровень бой. Puluhan tank Jerman awalnya terus bergerak maju hingga pasukan tentara merah menyerang mereka dengan artileri yang dilengkapi peluru anti-tank. Wir haben sie 3 Stunden lang beschossen. Wo kommen die alle?
beberapa waktu, Jerman memutuskan untuk mundur setelah 4 tank dan puluhan pasukan tewas. Bisa dipastikan Jerman sedang menghimpun kekuatan kembali, kemudian menyerang Rusia lagi. Beberapa prajurit yang terluka dibawa menggunakan gerobak kuda kembali ke markas. Tak berselang lama, Jerman kembali mempersiapkan artileri berat mereka. Seorang prajurit Rusia bernama Nazarov terlihat sedang membidik pesawat musuh yang akan menyerang. Serangan Jerman kali ini membuat pasukan Rusia tidak bisa berkutik di dalam parit mereka. Потому как мы получаемся... Может... Ну как бы они со страху-то нас всех не прибили? Banyak dari tentara merah yang menjadi korban. Beberapa di antaranya masih bisa mengobrol saat hujan roket berlangsung. А вот так. Четвертое, ответьте. Sang mayor yang berada di markas tidak bisa melakukan komunikasi dengan anak buahnya. Dia begitu khawatir dengan keselamatan seluruh pasukannya. Setelah serangan artileri berat Jerman berakhir, Rusia mengumpulkan ratusan korban tewas dan terluka. Rusia tidak bisa meminta bantuan artilerinya dikarenakan terputusnya jalur komunikasi. Потерпи, сейчас спущу тебя с привязи. Setelah kabel berhasil diperbaiki, mereka meminta bantuan dari Kamrat Mayor. Namun ternyata Mayor tidak bisa mengirim bantuan lagi dan itu artinya mereka harus berjuang sendiri. Puluhan tank musuh dan ratusan infanterinya kian mendekat. Senjata anti-tank mulai ditembakkan ke arah tank Jerman itu. Naas, Jerman berhasil melumpuhkan mereka dengan mudah. Seorang prajurit mengambil senapan tersebut dan berhasil melumpuhkan satu tank. Dari arah samping, prajurit Rusia dengan senjata mesinnya menjatuhkan puluhan tentara Jerman. Disusul dengan lemparan molotov saat tank itu mendekati parit. Senapan penghancur tank berhasil membidik kembali sebuah tank persis di kepala pengemudinya. Adu tembakan semakin intens karena musuh yang semakin mendekat. Bom molotov itu berhasil membakar bagian dalam tank musuh.
Sesaat mereka membiarkan tank Jerman itu melewati musuh dan fokus menghabisi pasukan infanteri Jerman. Naas, seorang prajurit Rusia tewas tertembak saat dia akan melemparkan granatnya. Kapten kemudian mengambil granat itu untuk melumpuhkan tanknya. Beberapa tank berhasil dilumpuhkan kembali meskipun akhirnya prajurit Rusia itu tewas. Tank Jerman mengubur seorang prajurit Rusia dengan mengeruk tanahnya persis di atas parit. Beberapa tentara merah yang melihat itu mencoba melakukan pertolongan dengan melumpuhkan tanknya. Situasi makin mencekam. Pihak Rusia makin tidak berdaya dan kehilangan banyak prajuritnya. Mereka sudah kehabisan amunisi, sedangkan pasukan infanteri Jerman hampir mengepung mereka. Hanya pisau bayonet dan kapak naga geni yang kini mereka miliki. Saat musuh hampir menembaki mereka, ini yang terjadi. Prajurit Danila yang dijuluki si penyihir dengan senjata mesinnya membabat habis pasukan Jerman. Melihat serangan tak terduga yang dilakukan pasukan Rusia terhadap pasukan infanteri mereka, Jerman memutuskan untuk mundur dari lokasi ini. Dari 28 tentara Rusia yang mempertahankan lokasi ini, kini tersisa 6 orang lagi. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Panfilovs ini? Menurut saya, film ini punya cerita yang sangat sederhana. Tidak ada adegan-adegan flashback selama pertempuran seperti film Hollywood.
Tidak ada cerita percintaan atau adegan celepotnya, tidak ada tokoh yang menonjol atau terbagi rata ke semua karakter prajurit. Ceritanya benar-benar fokus pada kegiatan prajurit dari latihan sampai final battle. Film ini tidak banyak efek komputer. Efek CGI hanya dipakai untuk tank saja, sedangkan efek ledakan dan asap menggunakan efek alami. Namun, akan lebih alami lagi ketika kalian menontonnya dengan secangkir kopi. Seruput dulu. Mantep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.